Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ustadz Ridwan Muhammad Hasan PhD. Perkenalkan, saya Cut Naufalda Fisri, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2020 Program Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan hadis-hadis terkait bidang komunikasi, baik pembangunan, politik, antar budaya, dan bisnis. Tugas ini merupakan tugas akhir semester atau tugas final dalam mata kuliah studi hadis. Baik, sebelum masuk pada hadis-hadis terkait bidang komunikasi, saya ingin menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran pesan melalui si pengirim atau disebut dengan komunikator kepada si penerima pesan atau yang disebut dengan komunikan, baik melalui lisan, tulisan, dan sebagainya, sehingga menimbulkan efek bagi penerimanya. Sementara itu, hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Yang artinya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, atau takrirnya Nabi. Nah, komunikasi itu merupakan inti dari setiap interaksi. Begitu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai komunikator. Islam menjadikan komunikasi sebagai sarana untuk penyampaian nilai-nilai Islam, baik bidang akidah, syariah, akhlak. Nah, selanjutnya kita masuk pada bidang komunikasi pembangunan. Yang dimaksud dengan komunikasi pembangunan adalah untuk meningkatkan pembangunan manusiawi. Dan itu berarti menghapuskan dari segi kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, jadi pihak yang terlibat dalam pembangunan ini yaitu pemerintahan dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini tidak hanya tentang manusiawi, tetapi juga perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan itu sendiri. Nah, dalam hadis menjelaskan bahwa ada sebuah media sebagai alat atau sebagai wadah untuk komunikasi pembangunan, yaitu masjid. Nah, masjid ini sangat berperan sebagai media komunikasi pembangunan dalam masyarakat. Dalam hadis menjelaskan, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang membangun masjid, kelak Allah akan membangun rumah baginya di dalam syurga. Hadis tersebut memiliki sanad dari Abu Thohir memberitahukan kepada kami, Abu Bakar memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bashar memberitahukan kepada kami, Abu Bakar Hanafi menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dan dari Mahmud bin Lubaid dari Utsman bin Affan, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan hadis muttafaqun alaih atau hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari penjelasan tersebut bahwa masjid ini memiliki fungsi yang besar, tidak hanya sebagai fungsi ibadah, tetapi juga fungsi sosial atau muamalah, pendidikan, serta kebudayaan. Selanjutnya, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran pesan antara si komunikator kepada komunikan. Nah, komunikator ini bisa kita sebut sebagai si penjual, sedangkan komunikan ini bisa disebut sebagai si pembeli atau konsumen. Karena bisnis ini melibatkan usaha komersial, perdagangan yang mengharapkan sebuah keuntungan. Jadi, prinsip yang harus diketahui
bagi pembisnis adalah kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Nah, kejujuran ini sangat penting bagi seorang pembisnis, ya, supaya kita melakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Intinya kita tidak curang dalam membisnis, dalam mendapat keuntungan, supaya mendapatkan keuntungan yang halal. Baik, di dalam hadis menjelaskan bahwa kejujuran itu sangat penting. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan memilih jujur, tetap jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Riwayat Bukhari, hadis nomor 6094. Dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa begitu pentingnya kejujuran ini, apalagi sebagai komunikator bisnis atau sebagai penjual dalam menjelaskan sesuatu, misalnya promosi, misalnya ini sangat penting. Ketika kita saat mempromosi sesuatu barang atau mempromosi sesuatu jasa, sebagai komunikator harus jelas, harus betul sesuai yang ditawarkan. Jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Ini penting sekali dalam prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, dalam prinsip Islam, barang itu harus jelas. Hadis menjelaskan, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bay'ihima. Hadis muttafaq alaih, yang artinya orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, yaitu membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan antara jual beli keduanya akan hilang. Selanjutnya, hadis Nabi juga menjelaskan, an Abi Hurairah qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'il hasah wa an bay'il gharar. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual hasah dan jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas harganya, barangnya, waktunya, dan tempatnya. Nah, itu tadi hadis-hadis terkait bidang komunikasi bisnis. Begitu pentingnya seorang pembisnis memiliki sikap jujur dan barang yang dijual tersebut adalah jelas, tidak ada yang cacat dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan serta harus jadi pembisnis yang adil. Selanjutnya, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini terkait dengan keselarasan dan kebersamaan. Seperti kondisi Indonesia sebagai negara multikultural. Banyak budaya, bahasa, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, di sini seorang komunikator harus dapat melihat sisi-sisi perbedaan tersebut dengan memahami siapa lawan bicara kita, bagaimana karakternya, sehingga ketika seorang komunikator sedang menyampaikan sebuah pesan tidak merugikan sebelah pihak, sama-sama mengerti dan sama-sama
menerima. Nah, tadi seperti pengertian komunikasi menimbulkan efek. Apa efeknya? Apakah efeknya baik atau tidak? Seperti itu. Jadi, begitu pentingnya seorang komunikator untuk mengetahui karakter siapa komunikan yang yang disampaikan pesan tersebut. Seperti itu. Dalam hadis memang tidak langsung dijelaskan bahwa ini merupakan komunikasi antar budaya. Namun kita bisa melihat atau bisa mengambil analisis dari hadis tersebut, yaitu ala uhbirukum bi afdala min darajah as-siyam was-salah wa sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala islah dhatil baini wal fasadu dhatil bainil khaliqah. Yang artinya, maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan. Dapat kita ambil intisari dari hadis tersebut bahwa sangat penting bagi seorang komunikator untuk melihat sisi-sisi bagaimana bijaknya dalam berkomunikasi, menghindari sebuah perselisihan. Nah, tentu komunikasi antar budaya ini sangat penting dalam bermasyarakat. Selanjutnya, komunikasi politik, yaitu komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik. Tentunya berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah tersebut. Baik, politik ini sebenarnya artinya atau secara garis besar simpelnya adalah seni mencapai suatu tujuan atau meraih kesuksesan. Dan secara umum itu politik, kita tahu bahwa politik itu berkaitan tentang pemerintahan atau tentang kekuasaan. Nah, sebenarnya kita sendiri, pribadi setiap individu itu juga berpolitik. Bagaimana mencapai visi dan misi, mencapai tujuannya masing-masing. Dalam keluarga, dalam bermasyarakat, sehingga sampai bernegara, itu juga proses politik. Jadi, ini berhubungan dengan komunikator. Orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan, atau orang yang memerintah. Nah, kemudian komunikan, masyarakat. Orang yang diperintah. Nah, ini hubungannya komunikator dan komunikan yang berhubungan dengan komunikasi politik. Baik, berbicara tentang politik, setiap orang dalam menjabat ya, misalnya dalam kekuasaannya tentu perlu prinsip-prinsip politik. Salah satunya tanggung jawab, karena orang yang telah diberikan amanah ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terkait dengan komunikasi politik atau sesuatu perlu pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan, yaitu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'ah ra'iyah ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulah anhum wal 'abdu ra'in ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Abdullah bin Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanyai hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin, dan akan ditanyai
atau diminta pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpinnya. Nah, dalam pandangan Islam, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, tidak hanya pemerintahan, tetapi pribadi individu juga telah diberikan amanah oleh Allah, maka perlu dipertanggungjawabkan. Peran-peran sebagai dalam keluarga, seperti peran suami, peran istri, peran anak, dan seluruh yang memiliki peran perlu adanya pertanggungjawaban. Nah, begitulah penjelasan mengenai hadis-hadis yang terkait bidang komunikasi, politik, pembangunan, kemudian antar budaya dan bisnis. Dari hal tersebut, kategori-kategori tersebut sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana dari prinsip-prinsip yang telah dipaparkan dalam hadis tersebut dapat diterapkan bagi si komunikator, agar komunikan paham dan dapat menimbulkan efek bagi komunikan tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik berupa sikap maupun kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.